hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak. Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Seolah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar? Ia datang dengan kekuatan tangannya. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Sebelum kita bersama menerima sabda Tuhan, mari kita siapkan hati dengan menyanyikan Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi.
Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, bacaan kita saat ini dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4-21. Simson dan Delila. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu, dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun ke7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah, menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya,
Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan merontal pas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Renungan saat ini dengan tema Delila. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, segan rasanya menyebut kisah Simson dan Delila ini sebagai kisah cinta. Seandainya kita yang begitu mulia tersebut tidak disalahgunakan oleh orang-orang masa kini. Mungkin di antara kita ada yang mendongkol setengah mati melihat kebejatan tingkah laku Delila dalam keserakahannya akan uang. Seandainya kita tidak hidup dalam masyarakat di mana judi sudah merupakan industri tersendiri. Delila tidak peduli pada malapetaka yang akan menimpa Simson, asal ia mendapat uang emas yang diinginkannya. Demikian pula manusia masa kini, terjun dalam setiap usaha untuk menjadi kaya dalam sekejap mata, tanpa sejenak pun berpikir bahwa kekayaan demikian hanya dapat dicapai dengan membuat orang miskin menjadi lebih miskin lagi. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, sesudah menerima uang dari setiap raja kota Filistin, Delila tentu sudah termasuk perempuan yang cukup kaya. Dan sebagai akibatnya, statusnya menjadi demikian tinggi. Barangkali ia termasuk salah seorang yang mendapat kehormatan menonton pertunjukan lawak Simson dari atas sotoh gedung. Sekalipun semua ini hanya spekulasi, yang jelas upah dosa ialah maut, seperti Roma 6 ayat 23. Amin. Mari kita ambil saat hening sejenak. Saat ini selesai. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabdamu menjadi refleksi permenungan bagi setiap kami tentang orang-orang yang terlibat di dalam karya Allah, di dalam sejarah perjanjian lama maupun sejarah perjanjian baru. Dan permenungan itu membawa kami untuk semakin bertekun dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan bersama umat-Mu, berdoa untuk dunia, berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk kota Salatiga dan kota-kota sekitarnya yang terus berjuang untuk menghadapi pandemi virus corona. Dan dalam berjuang menghadapi virus corona ini melalui upaya-upaya yang dilakukan, baik pengadaan vaksin, obat-obatan, maupun disiplin protokol kesehatan yang diberlakukan, semuanya menjadi upaya yang serius dari pemerintah
Dan biarlah kami sebagai bagian dari masyarakat merespons secara positif dengan terlibat memperhatikan instruksi-instruksi yang ada ataupun mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan. Di sisi lain, bangsa Indonesia masih bergumul dengan bencana alam dan bencana kemanusiaan sosial yang terjadi. Itu menjadi keprihatinan kami bersama, dan biarlah kami juga terus saling memperhatikan, mendoakan, mewujudkan cinta kasih kami baik dengan dana, daya, dan nilai-nilai yang boleh kami nyatakan untuk meringankan beban saudara-saudari kami itu. Nilai kepedulian itu membawa nilai kebersamaan sebagai satu bangsa Indonesia, dan itu mendorong kami untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tapi sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Demikian pula gereja-gerejamu yang Engkau panggil untuk terus terlibat dalam karya Allah di dunia ini, mewartakan kabar sukacita, memberi pengharapan kepada orang yang kehilangan pengharapan, membebat orang yang terluka, menyembuhkan orang yang sakit, memperhatikan orang yang tersisih. Itu menjadi bagian tugas tanggung jawab gerejawi. Demikian pula gerejamu GKJ Salatiga Timur yang Kau tempatkan di Salatiga ini, biarlah juga menjadi bagian untuk mewujudkan cinta kasih Allah di mana Kau tempatkan kami. Kau memberkati para pelayan-Mu, baik anggota majelis, anggota komisi, kepanitiaan, tim, tenaga administrasi, pekarya. Engkau menyertai, memberkati kehidupan pribadi dan keluarganya di dalam menjalankan peran tugas tanggung jawab pelayanan di tengah situasi pandemi saat ini. Biarlah Engkau terus memampukan sehingga nilai-nilai pelayanan itu sungguh-sungguh membangun iman, pengharapan, kasih dan syukur umat dan kami semua. Lebih juga ya Tuhan, wujud-wujud kesaksian melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, bagian jawab kami untuk kehidupan masyarakat di sekitar kami. Memberkati wilayah dan Pantai Nyamat dalam menyelenggarakan, mewujudkan upaya-upaya pemeliharaan dan kesaksian itu. Demikian pula ya Tuhan, untuk segenap umat dengan segala pergumulan, harapan dan kebutuhan hidupnya, Allah senantiasa campur tangan dan menolong. Bagian-bagian keluarga kami yang jauh di tempat-tempat lain, kami terus bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur. Untuk anak-anak kami yang masih berjuang meraih masa depan melalui proses studi yang ditempuh, biarlah mereka terus dalam teman dan teliti di dalam belajar, biarpun masih diselenggarakan secara daring. Yang menjadi cita harap mereka, Tuhan izinkan. Dan pula para kaum muda yang terus berdoa, berusaha menemukan pasangan hidup, mendapatkan pekerjaan, menyelesaikan tugas akhir, Tuhan juga menganugerahkan pada waktu Allah. Saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit di rumah maupun di rumah sakit, memberkati para dokter juru medis untuk mendiagnosa penyakitnya dengan tepat, memberi perawatan dan obat-obatan dengan tepat, sehingga membawa pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini. Perawatan, cinta kasih keluarga, perhatian, doa kami sebagai saudara seiman boleh meneguhkan pengharapan saudara-saudara kami yang sakit ini, sehingga boleh kesehatan kembali. Demikian pula para kesepuhan adiuswo dan keberadaan raga yang terbatas, Tuhan terus teguhkan dengan damai sejahtera dan sukacita, sehingga mereka tidak ngelokro dan semplah. Demikian pula berat Kristen GKJ Salatiga Timur, Engkau juga terus mampukan untuk atot rukun, asa asuh, sehingga mampu memerankan diri sebagai berat Kristen yang sembodho dan utomo di hadapan Allah, bahkan di dalam mendidik, mengasuh, mengarahkan anak-anak mereka untuk meraih masa depan. Engkau terus membekali kami semua dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan, kecukupan rezeki, dan dengan apa yang Kau limpahkan itu kami semakin bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyuwunan kami yang kami serahkan di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.